Drama MotoGP 2026, Marc Marquez ganti partner Pecco Bagnaia dikepung rumor, pecat halus. Bursa transfer MotoGP musim depan tiba-tiba mengguncang padat. Isu panas menyebut Marc Marquez, sang bintang Ducati Lenovo, siap mengganti tandem setimnya, Francesco Pecco Bagnaia. Yang lebih mengejutkan, Pecco merasa malu membicarakan rumor ini, namun simboliknya begitu terasa, seolah ada niatan memecat halus sang juara dunia. 1. Rumor bergulir, Ducati Lenovo dipanaskan isu pemecatan. Sejak awal musim 2025, Marc Marquez mendominasi MotoGP dengan performa luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, desakan untuk mengganti partner, apalagi jika partner tampil menurun, menjadi formula dramatis yang hampir tak terhindarkan. Kabar terbaru menyebut bahwa posisi Pecco sangat berguncang. Bahkan sejak pertengahan musim isu, ganti partner, mulai mencuat. Beberapa sumber media mulai menyebut nama rider baru, Di Gia, sebagai kandidat untuk menggantikan posisi Pecco, meski detail resmi tetap abu-abu. 2. Pecco, di antara malu dan frustrasi. Pecco Bagnaia, 2 kali juara dunia MotoGP, tampak kesal namun enggan menanggapi rumor ini secara terbuka. Ia masih bungkam soal masa depannya, namun performanya terganggu secara signifikan. Di beberapa seri terakhir, ia tertinggal jauh dari Marquez dan beberapa rider satelit Ducati, menimbulkan spekulasi bahwa ia sedang kehilangan kepercayaan diri. Pecco mengaku menghadapi kendala teknis seperti pengereman dan adaptasi motor, yang semakin memperparah hasil balapan dan meningkatkan tekanan terhadap dirinya. Ia pernah mengungkap bahwa sejak GP Thailand, ia merasa sulit mengendalikan motor meski sudah menerapkan pengereman maksimal, tanda frustrasi yang nyata. 3. Ducati, tegas tapi simbolis. Ducati sendiri belum mengonfirmasi rencana pemecatan Bagnaia. Namun sebuah pernyataan anonim yang menyentuh hati publik terasa, dingin, merepresentasikan ketegasan tim dalam menuntut hasil. Ducati menegaskan Bagnaia masih aman sesuai kontrak, namun rumor mengganti tandem Marquez terus memanas. Hal ini menciptakan atmosfer penuh ketegangan, antara strategi tim dan loyalitas pembalap. 4. Duet Marquez, Di Gia, apa yang terjadi di balik layar? Isu, Di Gia, sebagai calon pengganti Pecco bukan sekadar rumor tanpa dasar. 2 sumber video yang heboh di YouTube menyebut bursa transfer MotoGP kali ini, gila. Marc siap menggandeng wajah baru yang disebut, Di Gia, sebagai tandem barunya. Video berjudul, MM93 ganti partner, Pecco Bagnaia ditukar dengan Di Gia, menambah warna konflik, mencampur fakta dan gosip dengan suguhan dramatisasi ala sinetron. 5. Perspektif rival dan legenda, Stoner dan Lorenzo tanggapi isu. 2 legenda MotoGP memberikan pandangan menarik soal situasi ini. Casey Stoner, via sumber lain, memuji Marquez yang kini tampil sangat matang, efisien, banyakkan strategi daripada pura-pura agresif. Jika Ducati benar mengganti Pecco, itu mungkin soal efisiensi kemenangan dan kestabilan, 2 hal yang dikuasai Marquez tanpa drama. Jorge Lorenzo menyebut Bagnaia seperti tertekan bayangan Marquez. Lorenzo merekomendasikan Pecco pindah ke tim lain seperti Aprilia, Honda, atau Yamaha agar tekanan mentalnya mereda. Daripada terus menderita di bawah bayangan Marquez di Ducati, ujarnya tajam. 6. Skandal bursa transfer, drama seru atau strategi licik? MotoGP biasanya penuh drama, tetapi apa yang terjadi sekarang terasa seperti teks skenario fiksi. Pecco dalam posisi dibuang perlahan, bukan dengan kontrak dibatalkan, namun simbolik diganti pelan-pelan. Sementara itu, Marquez di atas motor tampil moncer, menjalankan balapan seperti main catur tingkat tinggi. Ducati seperti menyiapkan panggung baru, tandem yang lebih stabil, lebih bisa disuapkan kemenangan. Apakah tim lebih suka tandingan yang bisa mengikuti ritmenya? Apakah Di Gia adalah kunci masa depan Ducati? Semua masih teka-teki, mirip cerita detektif dengan setting padek MotoGP. 7. Reaksi fans dan media, Gatot Subroto di lintasan balap. Media sosial ikut memanaskan. Fans terbagi, sebagian bersimpati pada Pecco, menyebut ini pengkhianatan, sebagian lagi membela keputusan tim untuk tetap kompetitif. Hashtag seperti Save Pecco dan Marc Ducati drama ramai ditengarai ribuan komentar dari warganet. Thread rumor dan video makin memperkuat suasana bak sinetron balap. 8. Penutup, apakah ini akhir kisah Pecco di Ducati? Menjelang MotoGP 2026, tanda tanya besar menggantung.
Apakah benar Pecco akan digantikan oleh Di Gia? Apakah Ducati akan secara resmi memperhalus pemecatan dengan memberinya kesempatan pindah tim? Atau ini sekadar strategi untuk menekan Bagnaia agar tampil lebih maksimal? Yang pasti, saga transfer ini bukan hanya soal siapa duduk di motor nomor 2, tapi tentang dinamika kekuasaan, loyalitas, dan politik speed tinggi dalam dunia balap paling bergengsi. Sementara itu, Marc Marquez, saat gelar juara dunia jadi mainan keluarga dan pujiannya membahana dunia. Jakarta, 29 Agustus 2025. Dalam salah satu musim MotoGP paling dominan dalam karirnya, Marc Marquez bukan sekadar memburu gelar, ia juga mengubah balapan menjadi permainan akrab dalam ranah keluarga. Di sisi lain, rival-rivalnya memberi pengakuan mengejutkan, menjadikannya sosok tak tertandingi di atas motor. Motorsport untuk keluarga, bukan lagi bisnis murni. Musim 2025 memperlihatkan sisi unik dari Marquez. Media mengungkap bahwa ia melewati tekanan dan harapan bos Ducati dengan caranya sendiri, memainkan MotoGP, bukan di atas lintasan saja, tetapi sebagai bagian strategi untuk rutin meraih kemenangan demi kemenangan tanpa kehilangan kontrol. Bahasa ringannya, Marquez tak mau disuruh-suruh. Gelar dunia bukan semata target kerja tim, tapi ia pandang sebagai momen personal, urusan keluarga. Hal ini memperlihatkan pendekatan emosional dan personal, bukan sekadar profesional, sebuah cara menyuntikkan semangat sekaligus rasa tanggung jawab dalam darah dan ban yang terus bergesekan di lintasan. Dominasi tanpa tandingi, pengakuan rival jadi bukti. Pengakuan Fabio Quartararo, pembalap Monster Energy Yamaha sekaligus mantan juara dunia, menambah kilau petir dominasi Marquez. Dikutip dari iNews ID, Quartararo menyebut, "Saya pikir tidak ada seorang pun yang selevel Marquez saat ini. Dan saya tidak hanya merujuk pada saat ini, tetapi juga pada 10 tahun terakhir." iNews ID 1. Quartararo mengagumi konsistensi dan level performa yang dicapai Marquez. Fokus tetap kuat sepanjang musim, mencerminkan keagungan seorang pebalap yang, secara konsisten, melampaui semua rivalnya, di setiap balapan utama maupun sprint race. Sepanjang Juli 2025, Marquez mengumpulkan 381 poin, dengan 8 kemenangan race utama dan 11 kemenangan sprint, angka yang menjadikannya favorit juara dunia musim ini. iNews ID 1. Apa yang membuat Marquez begitu spesial? Beberapa faktor utama mengontribusi dominasi menakjubkan Marquez. 1. Pengalaman dan mentalitas baja. Gelombang cedera bahkan tidak mampu menghalanginya. Ia bangkit dari kesulitan fisik dan mental, membuktikan bahwa pengalaman dan tekadnya setara para pemenang terbaik MotoGP era modern. 2. Konsistensi meski di sprint race. Tidak hanya fokus di race utama, Marquez juga menguasai sprint. 11 kemenangan sprint menunjukkan kedikdayaannya tidak terbatas, ia menggebuk kompetisi sejak garis start dibuka. 3. Dukungan nyata dari keluarga. Privatitas Marquez sebagai urusan keluarga terbukti efektif. Ia lebih memilih menjadikan balapan sebagai hadiah emosional bagi keluarganya, bukan sekadar performa teknis semata. Pendekatan ini menciptakan aura percaya diri dan kenyamanan yang membawa stabilitas hasil balapan. Lebih dari sekadar pembalap, legenda hidup dalam gerak. Privat Marquez mencerminkan sosok pemenang berkelas, seorang pria dari keluarga sederhana di Cervera, yang dipoles dukungan penuh orang-orang terdekat, ayah, ibu, dan adiknya Alex Marquez, juga pembalap juara dunia di kelas Moto2 dan Moto3. Nobu.or ID 2. Sindonews Sports E3. Dominasi dan mentalitas juara Marquez bukan warisan instan. Itu tercipta dari dukungan emosional, latihan tanpa lelah, serta kompetisi keluarga yang sehat, di mana balapan bukan sekadar tugas, tapi tanggung jawab personal untuk menjaga warisan dan kepercayaan yang telah diberikan padanya sejak ia tampil pertama kali. Apa kata dunia balap? Triumvirat di lintasan bukan monopoli Marquez saja. Rival-rivalnya menghormati, bahkan iri dengan kemampuannya memainkan balapan sesuai irama sendiri. Tidak ada strategi luar biasa, hanya kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan menunjukkan bahwa ketika Marquez menginjak gas, dunia seolah terbagi dua, podium dan sisanya. Outlook MotoGP season, akankah Marquez lagi-lagi juara dunia? Dengan rentetan hasil gemilang, peluang Marquez memperkuat dominasinya di klasemen semakin terbuka lebar. Rival terlihat mulai kehabisan akal dan efisiensi. Dalam balapan selanjutnya,
Tekanan akan datang dari Ducati dan Yamaha. Tapi apakah mereka punya strategi untuk menghentikan pebalap yang bermain untuk keluarga? Kesimpulan. Di MotoGP 2025, Marc Marquez bukan sekadar pembalap yang mengejar gelar. Ia memainkan balapan sebagai ekspresi keluarga, dengan konsistensi dan kehormatan prestasi yang sukar ditandingi. Dengan pengakuan dari rival sekali berkuartararo, julukan "tidak tertandingi" tampak tak berlebihan. Era dominasi Marquez bukan sekadar soal skill, tapi juga hati dan tekad. Apakah ini babak terakhir rivalitas atau hanya pemanasan bagi kisah baru dalam gelar dunia MotoGP? Sementara itu, ancaman tak terduga dan kemenangan gemilang, bayangan, awan hitam, dan trofi Hungaria untuk Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 semakin mendekati puncaknya, dan sosok Marc Marquez semakin tajam dan dominan, namun bukan tanpa kisah menarik di balik layar. Dua narasi terbaru menyoroti bagaimana ancaman tak terduga, awan hitam, yang digadang-gadang bisa menyulitkan Marquez kini berganti dengan kemenangan gemilang di Hungaria. Simak perjalanannya dari kekhawatiran hingga kejayaan di lintasan Balaton Park. Awan hitam yang digadang bisa menyulitkan Marquez. Belum lama ini, muncul spekulasi bahwa munculnya figur kuat di lintasan bisa menjadi penghalang bagi dominasi Marquez musim ini. Meskipun tidak ada nama spesifik yang disebut, istilah "awan hitam" itu melambangkan ancaman siap tempur. Apakah itu rival baru dari KTM, Aprilia, atau tim lain yang sedang dalam performa naik? Tekanan ini menambah bumbu menarik soal apakah Marquez akan terus melaju tanpa hambatan atau justru bakal menghadapi perlawanan sengit. Walau begitu, spekulasi ini tak bertahan lama. Beberapa pengamat menyoroti bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa menghambat Marquez hanyalah diri sendiri, bukan lawan di lintasan maupun masalah teknik. Carlo Pernat bahkan menyebut, dia bahkan bisa mengunci gelar sebelum 4 seri terakhir, menjadikan bayangan ancaman itu makin surut. Trofi MotoGP Hungaria, mahakarya Marquez di Balaton Park. Semua spekulasi dan kekhawatiran itu akhirnya sirna oleh performa Marquez yang luar biasa di MotoGP Hungaria 2025. Di sirkuit Balaton Park, Hungaria, ia tidak hanya menang, tapi tampil sebagai raja absolut. Sprint race dan kualifikasi. Marquez mengamankan pole position di kualifikasi awal dengan catatan waktu mengesankan 1:36.518, menyisihkan Marco Bezzecchi dan pecahkan dominasi rival-rival. Di sprint race, ia kembali berjaya dengan finish pertama, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pembalap tersukses musim ini. Grand Prix Hungaria, trofi ke-10 YP musim ini. Start dengan dramatis, Marquez sempat bersenggolan dengan Bezzecchi dan turun ke posisi ketiga. Namun strategi tepat dan ketenangan mental membantu dia bangkit. Tekanan datang dari Pedro Acosta dan Bezzecchi, namun Marquez sabar menunggu momen sebelum akhirnya memimpin kembali dan menjauh hingga keunggul lebih dari 3 detik. Kekalahan rival bahkan semakin kentara ketika Alex Marquez, sang adik dan rival terdekat, mengalami crash dan hanya finish ke-14. Dominasi yang menakjubkan. Ini merupakan kemenangan EP ke-10 dalam musim ini, disandingkan dengan sprint race ke-13, periode emas tanpa tanding dalam era modern MotoGP. Dengan hasil ini, Marquez memperlebar keunggulannya menjadi 175 poin, membuka peluang besar untuk menutup musim lebih awal. Bahkan pengamat seperti Carlo Pernat meyakini bahwa hanya Marquez sendiri bisa menghentikan momentum ini. Dari kekhawatiran ke panggung kemenangan. Narasi yang semula dibuka oleh bayangan ancaman kini berubah drastis. Awan hitam, yang digadang bisa menyulitkan Marquez ternyata hanya badai kecil, yang luntur oleh talentanya. Trofi Hungaria bukan sekadar gelar seri, melainkan simbol kematangan, ketenangan, dan dominasi sang juara. Ketepatan strategi, pemilihan ban medium versus soft menjadi kunci. Marquez memulai dengan strategi ban yang lebih tahan lama, lalu menyalip saat momen yang tepat. Mental baja saat krisis, insiden awal bukan masukan panik, tapi momentum bangkit dan buktikan siapa sebenarnya raja lintasan. Dominasi konsisten. Tak hanya mencuri satu kemenangan, tapi membuktikan konsistensi dan ritual kemenangan di hampir setiap seri. Apa yang terjadi selanjutnya? Kini, pertanyaan besar bukan lagi siapa yang bisa mengalahkan Marquez, melainkan apakah dia bisa menutup gelar sebelum musim berakhir? Secara matematis, jika Marquez berhasil memperlebar selisih poin menjadi 185 setelah Catalunya, ia bisa menyegel gelar di Misano, meskipun ia berharap momen itu datang di Mandalika atau Jepang agar tak dianggap sebagai malapetaka untuk adiknya. Kesimpulan epik. Bayangan ancaman tak mampu mendekati dominasi Marquez. Balaton Park, Hungaria, menjadi panggung emas yang menyempurnakan narasi. Dari cemas menjadi gemilang,
dari spekulasi menjadi kenyataan. Majestic, masterful. Marc Marquez telah menunjukkan bahwa di MotoGP 2025, dia bukan hanya pembalap, dia legenda yang sedang dituliskan. Bagaimana menurutmu? Apakah ada peluang nyata bagi rival meruntuhkan dominasinya di seri-seri mendatang? Atau hanya akhirnya tinggal tunggu waktu bagi gelarnya jatuh ke tangan Marquez? Sementara itu, Marc Marquez, ketika keunggulan matang jadi ujung tombak dominasi. Keunggulan besar, ruang strategi yang luas. Marc Marquez tidak lagi sekadar tampil sebagai ancaman, ia telah menjadi kekuatan dominan di MotoGP 2025. Setelah kemenangan di Red Bull Ring, Austria, keunggulan klasemen sementara kini mencapai angka mencengangkan, hampir 200 poin atas Francesco Bagnaia. Rentetan kemenangan itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari perpaduan antara performa tanpa celah dan strategi cermat berbasis situasi. Mantan pembalap Spanyol Ruben Sauz menyebut momentum ini membuka peluang unik. Marc tidak lagi harus mengejar, melainkan bisa bermain, mengatur balapan, dan membiarkan rival melakukan kesalahan terlebih dahulu. Ketika Anda bermain, Anda menghancurkan, puji Sauz, menggambarkan kelapangan Marc untuk berpikir jernih dan santai di sisa musim. Ini bukan hanya soal performa, melainkan tentang pengelolaan tekanan, keunggulan memberinya ketenangan yang tak terbeli. Bagnaia, respon mulai terganggu. Bagi Pecco Bagnaia, situasi terasa jauh berbeda. Dirinya dikatakan masih berusaha menemukan ritme konsisten sepanjang musim. Sauz menyoroti aspek emosional yang sering terlupakan di level tertinggi. Bagnaia terlihat kehilangan kendali saat rekan setimnya dalam kondisi ideal. Marc yang tenang justru menciptakan tekanan mental tambahan bagi Pecco, yang belum menemukan momentum yang sama. Selain itu, Francesco sendiri pernah menyoroti bahwa Marc sesungguhnya memiliki kecepatan lebih mumpuni. Bahkan jika dia main-main, selisih keunggulan bisa mencapai 5 detik. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya performa fisik, tapi juga pengaturan emosi dan kontrol strategi yang menjadikan Marc sulit ditandingi. Peran, gaya Oldergaard menurut Casey Stoner. Menyempurnakan gambaran ini adalah analisis tajam dari Casey Stoner, 2 kali juara dunia. Stoner melihat bahwa gaya berkendara Marquez sangat dipengaruhi oleh era Oldergaard, pengalaman dalam membaca elektronik, grip, dan sinyal mesin. Gaya ini menempatkannya selangkah di depan elektronik, menjadikan Marc tidak terlalu bergantung pada setup teknis, melainkan mampu mendikte ritme motor dengan perasaan intuitif. Lebih mengagumkan, Stoner menilai Marc justru tidak membalap di level maksimal. Ia sangat rileks, tidak butuh menekan hingga 10/10 untuk tetap tampil dominan. Saya pikir dia hanya sangat santai. Dan itu sebetulnya bagian penting dari rahasianya, kata Stoner. Dari penuturannya, terlihat jelas, kombinasi pengalaman teknis plus ketenangan mental, yang membedakan Marc dengan generasi pembalap muda yang lebih bergantung pada teknologi dan setup elektronik, adalah bahan utama kekuatannya. Saat Marc bermain, sebuah ancaman besar bagi rival. Dihimpun bersama, apa yang terjadi musim ini adalah simfoni strategi balap yang terencana matang. Marc membangun keunggulan awal melalui performa tangguh, lalu memanfaatkan keunggulan itu untuk mengendalikan kecepatan emosional. Dia mampu bermain dengan rekan dan rival, memilih kapan menyalip, kapan menjaga gap, semua tanpa perlu memaksakan situasi. Bagnaia, meski berbakat, tampak lebih sering berada di bawah tekanan. Mental dan kecenderungan emosional menjadi batu sandungan tersendiri, apalagi ketika lawan sudah setenang Marc. Keunggulan Marc, sementara itu, bukan hanya soal fisik di trek, tapi juga keunggulan strategi, kontrol diri, dan pengalaman membaca motor dan balapan. Kesimpulan, dominasi dimulai dari kepemimpinan diri sendiri. MotoGP 2025 telah bertabur bintang. Namun hanya satu nama yang terlihat tak terbendung, Marc Marquez. Keunggulan poin yang besar memberikan keseimbangan strategis, bukan sekadar kecepatan, melainkan ruang bermain yang memungkinkan pendekatan lebih kalkulatif dan psikologis. Ditambah gaya berkuda ala Oldergaard yang membuatnya tetap selangkah di depan. Ditambah mental yang tenang, Marc seakan menjalani latih tanding semusim. Sementara itu, Bagnaia masih mengejar, baik dalam poin maupun pengendalian emosi. Dan Stoner pun percaya, jika musim ini menandakan kembalinya Marc versi terbaik, maka persaingan berikutnya bakal berat untuk ditaklukkan. Apakah Marc akan mengamankan gelar lebih cepat lagi? Atau kejutan akan datang dari Bagnaia atau rival lain yang bangkit? Itu pertanyaan besar menjelang seri berikutnya. Sementara itu, Marc Marquez, dari simpati rekan legenda hingga pengakuan tak terduga dari VR46.
Pada MotoGP musim 2025, nama Marc Marquez tidak hanya dikenal lewat deretan kemenangan spektakuler, tetapi juga garner pujian dari sosok yang biasanya tak mudah melontarkannya. 1. Dani Pedrosa, kagum pada kecerdikan Marquez. Sosok dengan karir sama-sama gemilang, Dani Pedrosa, baru-baru ini menyatakan kekagumannya terhadap kepiawaian Marquez. Pedrosa, yang tak hanya pernah jadi sahabat dan rival, tapi juga mentor dalam banyak situasi kerjasama, menyatakan dirinya sampai kehabisan kata-kata saat menyaksikan bagaimana Marquez mengatur strategi di balapan MotoGP Hungaria 2025. Bola Sport, 1. Bukan hanya soal kecepatan atau performa fisik di atas motor, namun betapa Marquez mampu tetap tenang dan tersusun di tengah situasi menekan. Pedrosa, yang namanya telah lama dihormati di paddock, secara tidak langsung mengakui bahwa kecerdikan taktis dan mental baja Marquez memasuki level tersendiri, bahkan membuatnya merasa tak bisa sekadar menilai lewat kata-kata lagi. 2. Uccio Salucci, VR46 Team, tumben memuji Marquez. Tapi yang lebih menarik adalah pernyataan terselubung penuh kejutan dari Uccio Salucci, sang kepala tim VR46 milik Valentino Rossi. Di tengah keprihatinan atas performa rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang sedang terseok di musim 2025, Salucci menyebut, "Saya tahu ini tidak mudah, tapi yang membuat terkejut saat saya mengecek datanya. Sepertinya dia, Marquez, seperti tidak mengerem, sepertinya kehilangan motivasi, tapi ketika Marc datang, motor 2025 seperti bukan motor Pecco. Tapi Marc tetap kencang karena feelingnya sangat kuat." iwanbanaran.com, 2. Uccio menuturkan bahwa kemenangan beruntun Marquez di Balaton Park 7 kali berturut-turut bukan hanya soal motor YP25 yang superior, namun feeling, pengendalian motor, insting, dan adaptasi yang tajam jadi kunci utama. Bahkan, hal ini datang dari lingkungan Rossi yang selama ini selalu terlihat kritis. Tumben kie, sugesti unik bahwa Marquez memang benar-benar berbeda. 3. Apa makna semua ini? A. Respect dari rival sejati. Ketika Pedrosa, sosok yang pernah jadi rival sekaligus mentor dan teman sekantor dalam tim Repsol Honda, menyatakan keheranan dan kekaguman terhadap strategi Marquez, itu berarti pengakuan atas superioritas bukan sekadar fisik, tetapi kecerdasan balap. B. Wajah baru dari rival tim masa lalu. VR46, lewat Uccio, seakan sedang memberi angin segar bahwa rivalti keras antara Rossi dan Marquez bisa meredup menjadi pengakuan profesional. Tidak demi drama, tetapi demi menghormati performa sejati. C. Dominasi yang tak hanya garang. Marquez tak sekadar menggelegar lewat power, tapi juga melalui insting, feeling terhadap motor, dan kemampuan membaca momentum. Ini terjemahan nyata dari istilah "rider with a 7 gear in his brain" yang dipakai pakar Matt Oxley untuk menyebut Marquez dan Rossi sama-sama punya mental luar biasa. MotoGP News, 3. 4. Bagaimana ini memengaruhi cerita MotoGP 2025? Momentum Marquez kian menggempur. Hasil luar biasa di Balaton Park, kelas kecanggihan teknis dan mental yang mendapat penghargaan dari Pedrosa dan VR46, menambah atmosfer mendominasi yang sulit dibantah. Kekuatan visual dan narasi. Cerita, Burst of Respect, dari Pedrosa dan tim Rossi menambah warna narasi. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang bagaimana dominasi mencuri respek, bahkan dari mereka yang semula skeptis. Transisi rivalti ke kekuatan bersahaja. Setelah banyak drama di masa lalu, pengakuan ini menjadi sinyal bahwa rivalti MotoGP bisa berubah, dari saling menjatuhkan menjadi saling mengakui keunggulan, walau panas di lintasan, dan tetap karir respect di luar garasi. 5. Apa kata Pedrosa dan Uccio? Ringkas. Pedrosa terkesima oleh strategi Marquez di Hungaria, kalimat sederhana mencerminkan kekaguman mendalam. Bola Sport, 1. Uccio Salucci, VR46, akui feeling Marquez tajam, motor YP25 tak lagi jadi alasan semata, sebab pengendaliannya yang istimewa menutupi kelemahan motor Pecco tahun ini. iwanbanaran.com, 2. 6. Penutup, lebih dari sekadar pujian.